Hai Tribuners, senang sekali pada hari ini saya Bella Evangelista dapat kembali menjumpai Anda di podcast Tribun Kaltim, di mana ini merupakan sebuah momen yang cukup membahagiakan Tribuners ya. Karena ini podcast pertama di bulan puasa ini Tribuners ya, sambil mungkin kita nungguin buka puasa nih gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih terkait dengan isu baru apa saja sih yang sedang hangat terjadi di Balikpapan atau di Kalimantan Timur secara umum. Nah Tribuners, seperti kita ketahui bersama-sama, kita baru masuki bulan keempat di tahun 2022 dan tahun baru itu merupakan salah satu momen terbaik untuk kita semua mulai mengerjakan nih resolusi dan juga inovasi apa saja yang sudah sempat tertunda atau terlupakan beberapa tahun lalu seperti itu ya. Dan sama dengan hal tersebut juga pada tahun ini PT Transcon Jaya Tbk melakukan sebuah inovasi nih Tribuners dengan mendirikan PT Borneo Sentana Gemilang. Nah untuk Tribuners, pada saat ini di Tribun Kaltim Podcast kita sudah kedatangan dua tamu istimewa. Pertama-tama ada Bapak Ferialdi Bahar selaku Komisaris PT Borneo Sentana Gemilang, dan juga kemudian ada Pak Glenn Tanut selaku Direktur PT Borneo Sentana Gemilang. Nah kita akan nanya-nanya Tribuners ya terkait dengan sebenarnya BSG itu perusahaan apa sih dan kira-kira mereka bergerak di bidang apa saja. Nah untuk Tribuners, kita sapa dulu kedua bapak-bapak ini yang sudah kita hadirkan pagi-pagi di sini Tribuners ya, di tengah waktu kesibukan mereka nih Bella culik untuk datang ke studio Tribun Kaltim. Oke, selamat pagi Pak Aldi dan juga Pak Glenn. Selamat pagi Pak Benar. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Luar biasa. Puasa masih aman? Walaupun panas di luar. Tapi dingin ya Pak ya di sini, Ya, makanya syukur betul. saja gitu. Tadi pagi sahur apa nih Bapak nih kira-kira nih? Kalau saya kebetulan tidak sahur. Oke, kalau Pak Aldi kira-kira sahur apa tadi pagi nih? Ya yang biasa-biasa aja lah. Oke, Ya. tapi masih kuat ya di sini ya untuk kita ngobrol-ngobrol Masih ya. kuat. Oke, masih kuat, alhamdulillah. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Ini merupakan sebuah hal yang tentu saja membuat saya penasaran dan juga teman-teman di rumah, seperti kita ketahui bahwa Transcon Jaya itu merupakan sebuah perusahaan yang cukup besar ya, yang bergerak di bidang pelayanan kendaraan dan juga penyediaan layanan jaringan internet. Tapi satu pertanyaan adalah kenapa tiba-tiba ada nih BSG? Nah mungkin bisa Pak Aldi dulu nih jelaskan sebenarnya BSG itu apa sih, perusahaan apa, dan kira-kira nilai apa sebenarnya yang ingin dibawakan kepada customer atau dibagikan kepada para pelanggannya? Iya, sebenarnya apa yang akan dilakukan BSG atau apa yang tengah dilakukan BSG sebenarnya nggak jauh dengan apa yang dilakukan Transcon. Oke. Karena sebelumnya Transcon selain merental kendaraan juga ada include sama drivernya. Oke, baik. Kemudian manufacturing pun mereka lakukan. Kemudian untuk impor pun mereka lakukan, tapi sebatas untuk digunakan sendiri. Manufaktur digunakan sendiri. Nah untuk trading kita nggak lakukan karena nggak sesuai dengan bisnis perusahaan. Nah sebenarnya BSG ini lebih pengkhususan ya, misalnya mereka impor hanya untuk kebutuhan sendiri, manufaktur hanya kebutuhan sendiri. Ini dibawa ke BSG dengan pengembangan yang seluas-luasnya. Jadi kita bisa mengimpor dalam artian bukan hanya produk otomotif, tapi bisa juga yang lainnya. Kemudian manufaktur bukan hanya kita memanufaktur kebutuhan yang diinduk perusahaan, tapi kita bisa melakukan lebih daripada itu. Oke. Nah itu dia. Karena untuk yang outsourcing ya atau alih daya, dulunya ya Transcon cuma mungkin jasa driver doang ya. Tapi diharapkan dengan BSG hadir itu bisa meluas, bukannya driver tapi bisa dari cleaning service, bisa dari security, kemudian bisa dari mekanik mungkin bisa, atau bisa juga tim sales misalnya. Bisa itu. Jadi itulah pengembangannya. Jadi bisnisnya akan semakin berkembang dan otomatis kita nggak akan hanya melayani itu perusahaan, tapi klien-klien lain di luar perusahaan. Oke, dan Tribuners ya, perlu kamu ketahui nih bahwa BSG ini sendiri baru ya Pak ya didirikan. Oke. Bulan berapa Pak kemarin didirikan ini? Tepatnya tanggal 11 Maret. Oh, 11 Maret. Oke, Itu berarti kita tanda tangan dengan notaris. Oke, berarti baru kemarin pas sebulan ya Pak Baru ya? sebulan. Nah itu kira-kira gimana Pak Glenn selama ini? Apakah sudah menjalankan operasional atau masih melihat pasar dulu nih kira-kira? Saat ini kita sementara pengambil alihan beberapa kontrak untuk sewa kendaraan begitu. Selesai sekalian dengan drivernya. Jadi sudah ada beberapa lokasi itu sedang dalam proses ini. Dan juga ada beberapa kontrak baru dan kita akan ikut juga memasukkan penawaran baru. Di luar itu selain bisnis Transcon kita ada juga
beberapa perusahaan, ya kalau saya sebut bisnisnya saja ya, perusahaan leasing dengan perusahaan otomotif, istilahnya dealer, sudah meminta penawaran ke kami. Jadi ya sekarang apa yang ditawarkan kita ambil aja dulu. Oke, berarti walaupun mungkin dapat dikatakan usianya masih seusia jagung gitu ya, baru sebulan tapi udah tancap gas ya Tribuners ya teman-teman dari BSG ini sih, luar biasa banget. Nah tapi satu hal yang buat saya penasaran, sebenarnya BSG itu mungkin dapat dikatakan bergerak di bidang apa saja Pak, meliputi lingkup kerja apa saja sebenarnya Pak? Kalau kita lingkup kerja seperti dijelaskan Pak Aldi ya, ada alih daya, ada perdagangan besar, impor dengan manufaktur. Oke. Jadi dari alih daya ini kan seperti juga dijelaskan Pak Aldi di awal, bahwa kita akan melayani yang pertama-tama untuk driver, betul. Di mana Transcon berada dengan kendaraan, kita support drivernya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya bukan cuma driver, mungkin customer Transcon butuh yang lain juga, dari sisi security atau cleaning service, atau sisi sales, itu bisa kita ambil juga. Terus yang untuk perdagangan, dijelaskan Pak Aldi juga bahwa perdagangan kita terutama ke Transcon dulu penjualannya, tapi akan keluar juga istilahnya. Apa yang bisa kita ambil nanti kita tawarkan juga. Jadi istilahnya sekarang customer maunya apa nih? Perdagangan. Istilahnya berhubungan pertama dengan bisnis utama kita ya, kendaraan, part. Nah di luar itu mungkin alat berat atau apa kita masukkan juga. Oke, berarti istilahnya apa lu mau gua ada gitu ya, palu gada. Gitu. Karena kan luas kan kalau perdagangan besar itu, semuanya bisa masuk. Iya, betul sekali. Dan tapi Tribuners ya, ini satu hal sebenarnya ketika saya pertama kali membaca profil atau portofolio dari BSG sendiri, ada satu hal yang menarik gitu Tribuners ya, terkait dengan lingkup kerja atau layanan yang diberikan oleh BSG ini. Mungkin Pak Aldi bisa bantu saya untuk menjawab. Tentunya sebelum BSG dibangun, pasti teman-teman Transcon itu melakukan survei kan. Nah, terkait dengan alih daya sendiri Pak, sebenarnya temuan apa saja sih yang ditemukan oleh teman-teman Transcon sehingga kemudian berpikir dan memformulasikan sejumlah strategi, akhirnya membuat teman-teman Transcon memutuskan, ayo kita bikin BSG yang akan lebih spesifik untuk menangani terkait dengan alih daya. Apa saja Pak? Jadi ini pengalaman di lapangan ya. Kalau biasa kita meeting sama lintas departemen ya, meeting operasional atau meeting koordinasi, biasanya teman-teman dari marketing biasa ini ada nih peluang nih, misalnya hire kendaraan sekian unit, tapi mereka pingin ikut dengan driver. Nah itu kadang ya berdasarkan dari itu kayaknya memang harus ada yang fokus ke sana, karena kadang driver ini terpaksa kita lemparkan lagi ke pihak lain, jadi jarang banget yang langsung pure itu ke kita. Ada tapi nggak, dan kebanyakan kita nggak bisa penuhi. Nah ini kan peluang ya, dari sisi marketing ini peluang ini, kenapa nggak ada yang pick up untuk kepentingan itu. Makanya dasarnya kenapa kita nggak bikin perusahaan alih daya. Nah itu dia, itu yang menarik. Jadi nah dengan adanya ini ya teman-teman marketing di Transcon lebih enak lagi. Itu ada misalnya inquiry atau permintaan, oke, kita bisa supply, nanti drivernya dari sister company, anak company kami. Nah itu dia. Oke, berarti memang di sini salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengcover kebutuhan teman-teman terkait dengan alih daya seperti itu ya Pak. Ya mungkin yang ditambahkan Pak Ben terkait dengan fakta apa saja yang sebenarnya ditemukan di lapangan sampai akhirnya Transcon sendiri memutuskan kita akan membangun BSG seperti itu Pak. Ya, seperti dijelaskan Pak Aldi juga ya, saya cuma menambahkan karena awalnya Transcon ini waktu menyewakan kendaraan itu tanpa driver. Oh, oke. Berarti ini kendaraan saja seperti itu. Betul, ya? dulu istilahnya lepas kunci. Oh, oke. Ternyata sesuai dengan perkembangan ada beberapa customer yang meminta, oh ya masukkan dengan drivernya. Karena mereka kan kemungkinan tidak mau repot ya. Iya. Untuk masalah driver dengan kendaraan, maunya mereka tinggal beroperasi saja. Nah, akhirnya masuklah kita dengan ditambah dengan driver. Ternyata kedepannya semakin banyak permintaan penawaran sewa kendaraan dengan driver. Nah, akhirnya manajemen memutuskan, oke, kita pisahkan aja sendiri bisnis untuk alih daya ini. Cuma nanti kita akan berjalan beriringan. Di mana Transcon ada, anak perusahaan ini alih daya ada. Kedepannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan berkembang ke yang lain juga. Ditambahkanlah
bisnis yang lain juga, 3 bisnis lain. Ya, berarti sambil melihat peluang ya kira-kira apa saja yang mungkin ada. masih dibutuhkan seperti itu. Tapi terkait dengan drivernya Pak, ini hal yang menarik ya menurut saya ya. Selain menyediakan kendaraan, tapi juga drivernya. Tapi itu driver bermitra dengan teman-teman dari BSG sendiri ataukah bagaimana Kak sebenarnya itu? Ya, driver sebenarnya nanti akan bermitra dengan kita juga karena kita juga memanfaatkan orang lokal ya, kerjasama. Jadi di mana ada customer lokal, maksudnya berlokasi di mana, transport masuk, nah kita akan merangkul orang-orang lokal juga untuk turut berpartisipasi. Jadi kita tidak akan mengambil dari induk. Berarti sekali jadi lagi membuka lapangan kerja untuk orang-orang lokal. Betul, memberdayakan orang-orang lokal seperti itu ya. Ini luar biasa banget ya Tribuners ya, karena kan dapat dikatakan saat ini kita sudah berada di tengah pasca pandemi COVID-19 ya. Setelah kemarin banyak sekali orang kehilangan pekerjaan dan BSG hadir di sini itu tuh membuka peluang pekerjaan nih Tribuners buat kamu-kamu yang di rumah mungkin sekarang lagi baring-baring santai di rumah bingung kerjaan apa. Ini teman-teman dari BSG sangat membutuhkan SDM unggul seperti itu ya Pak ya untuk terkait dengan sektor atau layanan kerja ahli daya ini. Nah selanjutnya Pak, untuk layanan impor ya, ini satu hal yang menarik. Sebenarnya ada berapa banyak sebenarnya kebutuhan untuk impor bahan kendaraan yang ada di lapangan nih Pak? Mungkin dari Pak Aldi sendiri. Sampai akhirnya sekali lagi BSG memutuskan untuk selain ahli daya kita spesifik impor. Seperti itu Pak. Kalau yang diimpor biasanya sih item-item yang khusus ya, yang menyangkut aksesoris ya. Karena kalau kebutuhan kendaraan sendiri itu udah disuplai oleh distributor ya, distributor yang ada di Kalimantan Timur atau di area di Indonesia. Jadi kecuali yang permintaan khusus yang biasanya sesuai dengan requirement di pertambangan ya itu yang kita impor. Gitu ya jumlahnya mungkin secara itu tidak begitu banyak, tapi hampir semua kendaraan, khususnya spek tambang yang kita impor itu harus menggunakan barang tersebut. Jadi nggak mau itu satu paket misalnya kan, satu paket. Berarti dapat dikatakan ya mungkin ya Pak Glenn ya terjadi peningkatan cukup signifikan seperti terkait dengan barang-barang impor atau aksesoris kendaraannya sendiri untuk di daerah Balikpapan dan juga Kalimantan Timur secara umum. Kalau sekarang sih posisinya ya kita tidak terlalu banyak memang untuk mengimpor. Kita kan mengutamakan produk dalam negeri. Setuju. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa barang-barang yang tidak bisa diproduksi atau didapatkan di dalam negeri. Kita impor dari luar negeri. Karena sekali lagi ya kita berbicara terkait dengan kualitas. Karena seperti katakan Pak Aldi tadi, kendaraan sebagian besar kendaraan yang digunakan oleh teman-teman mungkin yang disewa dari transport itu adalah peruntukannya untuk tambang seperti itu ya, sehingga memang safety-nya atau keamanannya harus nomor 1 seperti itu ya, dan dikatakan oleh Pak Mungkin juga. Saya sedikit tambahkan, jadi kalau ditanyakan tadi perkembangannya impornya gimana ya? Jadi ini berdasarkan saya ini ya dari data yang kami olah ya. Jadi tiap tahun itu kenaikan ada. Jadi dan itu signifikan dengan pertambahannya populasi unit di Transkon. Jadi makin banyak unit yang kita rentalkan dalam unit baru pasti akan signifikan naik ya dengan pertambahan impor kita gitu. Jadi kalau saya hitung dari 2019, 2000 itu naik dia angkanya. Berapa persen mungkin Pak kenaikannya Pak? Rata-rata 15% per tahun? Ya, per tahun. Wow, besar juga ya berarti ya Pak ya. Dan mungkin kira-kira nih satu hal ya tentunya membuat saya penasaran ya terkait dengan impor ini sendiri. Bagaimanakah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aldi bahwa memang terjadi peningkatan yang cukup besar gitu. Nah, sedangkan kan Transkon ini tidak hanya menyewakan kendaraan untuk pertambangan saja seperti itu. Adakah mungkin di luar pertambangan ini juga kira-kira membutuhkan barang-barang impor ini Pak seperti itu? Pasti ada ya. Karena kita kan tidak hanya support 4x4 LV ya, itu tapi kan kita juga merentalkan atau menjual unit misalnya udah dimodifikasi menjadi ambulans atau menjadi mobil boombox ya untuk mengangkut bahan peledak ya. Atau main hall yang untuk mengangkut pekerja tambang ya, yang bukan bentuk bus besar tapi bentuk main hall lebih kecil dia. Nah itu kan dan bus juga ada bus juga. Nah untuk barang-barang yang saya bilang tadi yang aksesorisnya itu tetap kita impor barangnya. Kita impor kayak misalnya ada sensor indikator yang memang harus dipasangkan di unit tersebut. Luar biasa sekali ya Tribuners ya terkait dengan bisnis dari BSG ini sendiri. Tapi pertanyaan dari saya Pak Glenn ya terkait dengan impor ini sendiri.
untuk layanannya sendiri Pak, dapat kita katakan sebenarnya perusahaan yang mengimpor alat-alat atau aksesoris kendaraan itu kan ada cukup banyak ya, bukan hanya teman-teman dari BSG saja. Nah pertanyaannya, kira-kira dari BSG sendiri adakah ciri khas atau keunikan khusus yang membedakan kemudian dari perusahaan impor lainnya Pak? Gimana tuh kira-kira? Ya sebenarnya sih bisnis impor kita ya tidak akan mengambil porsi dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah ada. Setuju. Istilahnya. Kita ini cuma melengkapi permintaan dari bisnis utama kami. Istilahnya. Kalau tambang berarti kita akan support untuk yang lari ke tambang. Iya, betul. Istilahnya spesialisasi lah kita. Oh, oke. Tidak umum seperti yang perusahaan-perusahaan impor. Betul. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Aldi ya, itu setelah melakukan survei dan juga pendataan terdapat pertambahan 15% ya Pak ya, setiap betul. tahun. Sehingga di sini dalam hal ini BSG itu hadir untuk sekali lagi memenuhi permintaan pasar sendiri. Nah, tapi Tribuners ya, jangan dirasa bahwa wah BSG ini tidak mencintai produk lokal gitu seperti ya Tribuners ya. Karena dikatakan juga Tribuners di BSG ini sendiri juga ada manufaktur ya Pak ya, pembuatan untuk aksesoris dan juga beberapa hal-hal yang mungkin memang dibutuhkan. Nah, tapi pertanyaannya ke Pak Aldi mungkin dulu, kenapa gitu tiba-tiba ada manufaktur gitu? Karena kan kalau impor saja mungkin bagi sebagian orang oke, sudah cukup gitu. Tapi kenapa kemudian akhirnya BSG juga memutuskan baiklah selain impor kita juga akan membuat atau memproduksi barang lokal kita sendiri seperti itu Pak? Iya, jadi sebenarnya dilihat dari requirement ya atau permintaan dari customer. Jadi kalau yang kita import yang sudah jadi, anggaplah kayak bull bar ya atau grill guard ya, itu ada yang udah jadi, harganya lumayan mahal ya. Nah, beberapa perusahaan mungkin saya beli yang udah jadi, tapi ada beberapa perusahaan yang lebih senang yang biasa-biasa aja, tapi tidak mengesampingkan sisi safety-nya di situ. Ya. Dan pengalaman di Transcon itu hampir semua kendaraan yang kita rental yang kadang menginginkan produk itu kita buatkan. Ya kita buat ya karena langsung udah lama ya. Udah riset, udah uji coba sana sini, akhirnya kita punya ini desain kita ini bisa digunakan dan itu sudah tersuplai ke klien-klien kami. Nah, dari alasan itulah makanya kita membuat, jadi barang itu kita buat bukan untuk kita gunakan di internal, tapi kita jualkan juga ke customer kalau mereka menginginkan produk tersebut. Ya, jadi ya opsinya memang bisa dua, bisa dari kami yang membuat atau barang yang udah jadi, yang udah branded istilahnya gitu ya. Ini selanjutnya pertanyaan untuk Pak Glenn ya. Mungkin bisa sekalian menepis keraguan dari Tribuners dan teman-teman dari ini sendiri ya, pelanggan BSG sendiri. Karena kita berpikir bahwa produk impor itu jauh kualitasnya lebih bagus daripada produk lokal gitu ya. Tapi dalam hal ini BSG berani mengambil keputusan, selain kita melakukan impor, kita juga akan melakukan manufaktur atau pembuatan sendiri seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Glenn ya, hal apa saja yang kemudian bisa membuat Tribuners di rumah dan juga para pelanggan di BSG sendiri yakin bahwa kualitas yang diberikan atau diproduksi oleh BSG itu memang cukup aman atau safety seperti dikatakan oleh Pak Aldi tadi kira-kira? Pengalaman kami selama ini ya, saya ini kan latar belakang sebenarnya orang kantor nih, istilahnya finance accounting. Tapi saya sudah melihat bahwa apa yang kita manufaktur sendiri itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Cuma bedanya kan kalau produk luar negeri itu sudah ada istilahnya lambang sertifikasinya kan. Itu yang bikin dia lebih mahal sebenarnya. Tapi pun dengan produk lokal kita, dengan kita sertifikasi sendiri juga tidak kalah. Dari sisi safety juga bagus juga sebenarnya. Memang awal-awal, saya ini kan lama di Transcon ini, saya dari tahun 2004. Awal-awal Transcon itu banyak mengimpor memang untuk aksesoris itu. Full bar atau rear bar semua. Tapi kedepannya kita sudah mulai berpikir di manajemen. Ternyata kita bisa memproduksi sendiri nih, dibuatlah si manufaktur. Dan ada beberapa customer sudah satisfied juga dengan aksesoris kami. Oh ya sudah, kenapa kami tidak produksi sendiri saja? Sambil mungkin ada beberapa customer yang perlu juga yang sudah jadi ya, tapi tidak sebanyak yang kami produksi sendiri. Jadi sudah bisa lah produksi kami ini untuk dipasarkan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Aldi? Masalah kualitas ya. Itu nomor satu ya. Dan mungkin
sekedar informasi kan bahwa Transcon kan di tahun kemarin, akhir tahun kemarin kita mendapatkan sertifikasi ISO ya, 9001 2016 untuk Quality Management System. Yeah. Kebetulan saya orang yang dipercaya untuk memimpin proyek tersebut. Nah, apa yang dimanufaktur oleh Transcon atau BSG itu sebenarnya sudah melalui tahapan itu. Jadi di Quality Management System itu memang kita akan melihat proses pembuatan step by step dari alat yang produk yang kita manufaktur, mulai dari pemilihan suppliernya, kemudian pemilihan materialnya, kemudian tenaga yang membuatnya itu harus sertifikasi. Kalau dia ngelas dia harus sertifikasi, kemudian hasil akhirnya itu berupa quality check yang dilakukan oleh tim fabrikasi tersebut. Jadi tahapan-tahapan inilah yang menjadikan bahwa kualitas itu yang sudah oke gitu. Jadi ya, dan itu sudah mendapat sertifikasi dari Badan Sertifikasi Internasional URS kan. Nah, hal ini yang akan kita tularkan ke BSG. Jadi BSG pun nanti akan melakukan juga quality management system atau pengecekan terhadap produk-produk yang dihasilkan. Ya, berarti memang untuk kualitasnya sendiri itu bergaransi langsung dari BSG atau Transcon sendiri. Jadi kalau bicara mengenai kualitas kan bukan hanya produk akhir yang kita garansikan, tapi prosesnya. Mulai dari tenaga mekaniknya atau tenaga kerjanya sampai produk akhirnya. Oke, tapi mungkin satu pertanyaan buat Bapak gitu dari saya itu, kira-kira proses manufaktur atau proses pembuatan itu dilakukan di mana Pak itu? Di saat ini dilakukan di Transcon. Di kantor Transcon dilakukan ya. Wow, Transcon yang ada di Balikpapan. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Ini sekaligus menjadi salah satu mungkin ikon juga ke depannya dari Balikpapan kalau ternyata daerah lokal kita tuh memiliki perusahaan yang bisa memproduksi untuk aksesoris kendaraan sendiri seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya akan saya tanyakan ke Pak Glenn sendiri gitu ya, karena tadi sudah disorot oleh Pak Glenn bahwa Pak Glenn memiliki latar belakang di cukup lama di bagian accounting. Nah, kalau misalnya untuk perdagangan sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang sebenarnya akan dilakukan oleh teman-teman BSG untuk sektor perdagangan ini sendiri? Apa saja kegiatan yang akan dilakukan di dalam situ, Pak? Perdagangan ini kan kita bicara di luas ya. Iya. Terutama sih kita akan mengambil perdagangan di sektor pertambangan dulu. Istilahnya spare part untuk kendaraan 4x4. Semua pendukungnya mungkin tidak menutup kemungkinan juga kita akan ambil ke alat berat juga. Bisa, walaupun ya istilahnya bukan di bidang kami ya, tapi kami akan mengembangkan bisnis kami lebih dalam lagi, lebih luas lagi istilahnya. Tidak cuma di spare part 4x4 saja. Berarti Bang dapat dikatakan tadi ya, seperti kita singgung tadi, palu gada, apa yang butuh kita ada, kita sediakan gitu ya semaksimal mungkin seperti itu. Tapi tentunya terkait dengan hal itu ya, pasti butuhkan cukup banyak SDM atau teman-teman profesional yang kemudian akan bergabung dengan BSG di sini. Nah, mungkin Pak Aldi bisa disampaikan kepada kami, kira-kira dari BSG sendiri karena baru juga, itu kedepannya mungkin dalam 1 tahun ini akan butuh berapa banyak teman-teman profesional nih kira-kira? Ya, kalau hitungan kami ya sekitar 10 sampai 20 ya Pak Glenn ya. Untuk yang di Balikpapan ya, di office ya. Tapi kalau termasuk dengan driver dan lain itu pasti lebih banyak lagi. Jadi kami hitung ya kantor yang di Balikpapan, di office aja. Tapi untuk ke driver itu tentunya akan mengikuti permintaan pasar seperti itu ya. Berarti dapat dikatakan sebenarnya Pak Glenn ada peluang besar nih untuk teman-teman lokal sendiri. Wah, luar biasa banget. Dan profesional itu akan dihadirkan khusus untuk teman-teman lokal atau mengambil dari luar gitu Pak? Ya, kita kan kalau pemerintah sekarang kan kalau bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekitar kita ya. Di sini kan ada beberapa universitas terkemuka ya, bahkan ITK pun ada di sini. Ada Uniba dan lain-lain kan. Kemudian ada pula beberapa sekolah vokasi ya. Dan yang mungkin teman-teman udah tahu kan bahwa Transcon banyak banget menjalin kerjasama dengan vokasi, university di sini kan. Nah, alumni mereka bagus-bagus. Jadi itu yang bisa kita gunakan untuk menjadi sumber daya kami di Balikpapan. Nah, kira-kira Pak Glenn ada hal yang ditambahkan terkait dengan perekrutan teman-teman profesional yang akan bergabung di BSG sendiri? Sistem perekrutan ya, jadi teman-teman lebih saya sarankan sih untuk mencoba melamar di kami.
apalagi dengan peluang IKN ini ya, betul, pasti akan butuh ya. tenaga kerja cukup banyak. Nah, kami akan masuk ke sana di mana kira-kira yang membutuhkan, misalnya apa dari cleaning service kah, dari security atau apapun, kita menggunakan tenaga lokal semaksimal mungkin. Jadi semua yang ada istilahnya di Kalimantan Timur ini kita akan kita akan support ke IKN-nya. Jadi kita akan mulai buka lowongan ini sekitar bulan depan dengan dicatat ya Tribuners ya, bulan depan ya Pak ya. Iya. Jadi semua bisa melamar ke kami. Nah, kami akan salurkan ke bagian-bagian mana yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Luar biasa banget ya Tribuners ya. Tapi satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan kita bersama gitu ya. Dikatakan bahwa BSG ini tentunya membutuhkan rekan-rekan yang profesional dan memang ahli seperti itu di bidang mereka. Tapi mungkin bisa dibocorkan sedikit Pak Aldi, strategi apakah sebenarnya akan digunakan BSG untuk kira-kira meningkatkan kemampuan dari profesional atau SDM yang nantinya akan bergabung di BSG sendiri? Ya, meningkatkan kemampuan bisa dan training ya. Ya, training. Beberapa training telah dilakukan oleh induk perusahaan Transkon ya, ada divisi training khusus, itu bisa digunakan, atau bisa saja misalnya materi training yang ada di situ kita bisa bersama dengan lembaga training yang ada. Itu yang paling inilah untuk meningkatkan kemampuannya. Tentunya trainingnya ya kita lihat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau di Pak Glenn sendiri kira-kira seberapa optimiskah nantinya BSG dapat merekrut teman-teman profesional yang memiliki kualitas unggul dari Balikpapan sendiri, dari lokal sendiri? Seberapa optimiskah? Kalau dari saya sih optimis, yakin 100%. Karena sebenarnya tidak kalah juga ya. Betul. Orang lokal kita ini dengan dari pihak luar. Dan kesempatan terbuka besar kan pada proyek IKN ini. Betul. Bahwa mereka akan manfaatkan tenaga kerja lokal. Ya. Jadi mungkin kalau saran saya ya, teman-teman Balikpapan dan sekitarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri sendiri istilahnya. Mungkin melalui training atau sertifikasi atau lebih banyak baca buku, berita kan, meningkatkan kemampuan. Jadi kita jangan sampai kalah dengan tenaga kerja dari luar Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi kesempatan kita untuk unjuk diri istilahnya. Ya, betul. Oh sebenarnya kita ini mampu nih sebenarnya. Betul. Harus jago di kandang sendiri ya Pak ya. Kalau di kandang sendiri aja nggak jago, gimana di luar gitu ya. Dan dalam ini berarti memang kita semua harus visioner seperti itu ya. Sama seperti mungkin Transkon dalam hal ini mendirikan BSG, melihat adanya peluang besar terkait IKN. Kita juga sebagai SDM atau profesional gitu ya harus visioner gitu kan. Seperti katakan oleh Pak Glenn tadi, harus menambah mengasah kemampuan dengan rajin membaca, kemudian juga mungkin melihat peluang yang ada seperti itu ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak terkait dengan adanya atau hadirnya BSG ini sendiri. Mungkin dari Pak Aldi dulu, apa saja sih sebenarnya yang diharapkan oleh teman-teman BSG sendiri dengan hadirnya perusahaan-perusahaan ini di tahun ini, dan apa saja kira-kira mungkin inovasi-inovasi baru yang akan diberikan kepada pelanggan-pelanggan dari BSG sendiri Pak? Iya, ya harapan kami sebenarnya bisa membantu masyarakat Kaltim ya. Iya. Ya, karena kami lahir besar di Kaltim ya. Betul. Kemudian di sini ada pula IKN ya, kemudian dan pasti akan banyak kebutuhan di sana ya. Baik itu kebutuhan untuk alih daya. Betul. Baik itu kebutuhan untuk rental kendaraan atau kebutuhan-kebutuhan spare part, perdagangan dan lain-lain. Jadi ini peluang yang besar. Jadi ya, kita harapkan ya teman-teman atau tim di BSG ini ya bisa berkontribusi yang lebih ya di IKN ya, khususnya di IKN. Jadi karena ini peluang yang bagus, makanya ya dari sekarang ya kita harus lebih berbenah lah untuk itu. Nah strateginya seperti apa ya? Kita pinginnya kayak apa ya, perusahaan yang one stop support ya. Iya. Ya, jadi dukungan satu atap ya. Iya. Jadi kalau mereka butuh alih daya, misalnya cleaning service atau driver ataupun ya kita siapin. Ya. Kalau misalnya butuh sesuatu untuk barang ya kita bisa buatkan atau bisa kita datangkan dari luar. Nah, gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya itulah ya yang kita bisa suguhkan untuk mengembangkan industri atau bisnis di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Timur ya, dalam menyongsong ya IKN ini ya. Jadi ya
Semoga kontribusi kami ke daerah bisa maksimal ya. Betul, setuju. Khususnya daerah-daerah, artinya khususnya di sekitar perusahaan kami berada. Oke, dan tentunya mempersiapkan daerah kita sendiri ya Pak ya untuk menyambut Betul, IKN. ya. Nah kalau mungkin dari Pak Glenn ada ditambahkan kira-kira harapan dari BSG terkait dengan pelayanan pada tahun ini? Untuk tahun ini ya, seperti yang sudah dijalankan untuk meningkatkan kemampuan karyawan kami sendiri, kami sebenarnya sudah melakukan beberapa inovasi seperti mengikuti sertifikasi. Jadi ada beberapa karyawan kami disarankan untuk ambil sertifikasi. Mungkin seperti Pak Aldi, kita sudah mengambil sertifikasi ya Pak Aldi ya, dari sisi supply chain. Dari saya pun tetap ada tantangan juga untuk mengambil sertifikasi. Nah, di karyawan kami yang lain pun kami akan menyarankan untuk mengambil sertifikasi juga. Tidak menutup kemungkinan nanti dari ahli daya ini ada beberapa yang kita ikutkan sertifikasi juga. Jadi istilahnya kemampuan karyawan kami itu bisa diandalkan dan diharapkan, bisa mensupport untuk IKN baru dan juga untuk Kalimantan Timur ini. Oke, berarti memang dapat dikatakan harapannya itu adalah supaya BSG ini nantinya ke depan ini bisa mensupport IKN, tapi dengan cara seperti apa strateginya itu tadi gitu ya, membenah teman-teman di dalam, kemudian juga meningkatkan kualitas dari SDM atau profesional di BSG sendiri. Kita berharap ya Tribuners ya, dengan adanya bincang-bincang kita hari ini, Bapak-bapak ini tentunya akan memberikan insight baru tentunya kepada Tribuners di rumah dan juga kepada pelanggan BSG terkait dengan bahwa ternyata ada loh perusahaan di Balikpapan ini di lokal yang memiliki kualitas bagus yang nggak kalah atau nggak itu ya, yang apa namanya nggak kalah bagus kualitasnya dengan perusahaan-perusahaan nasional atau mungkin perusahaan internasional yang ada di luar seperti ya Pak ya. Dan sekali lagi kita berharap agar teman-teman BSG ini sendiri dan juga Transcon kedepannya dapat semakin berbenah diri, sekali lagi juga untuk menyambut dan mendukung adanya pembangunan IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Dan terima kasih banyak untuk Pak Aldi dan juga Pak Glenn untuk waktunya. Sudah mau saya culik ya pagi-pagi ke studio Tribun Kaltim. Salam untuk teman-teman BSG dan juga Transcon, dan kita berharap kedepannya kita semua bisa semakin berbenah diri. Oke Pak ya? Amin. Dan untuk itu Tribuners, saya Bella Evalista dan juga Aldi dan dengan Glenn. Kita pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di podcast Tribun Kaltim berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.